yang menyediakan 9 bahan pokok dan juga perhiasan emas asli dan emas Singapura beralamatkan di Pasar Sobang. Harga bisa nego, dijamin Anda puas. Kemudian juga toko bangunan Lestari Jaya 2 menyediakan material ataupun bahan bangunan yang beralamatkan di kampung atau tepatnya di desa Teluk Kelada Pertigaan. Untuk pembelian lebih banyak bisa diangkat, harga bisa nego, dijamin lengkap dan Anda puas. Dan juga warung Bapak Udi menyediakan sate, sop, dan aneka minuman yang beralamatkan atau bertempat di depan Masjid Agung Al-Akbar Bojen. Harga tidak murahan, harga murah tetapi tidak murahan, dijamin Anda ketagihan. Terus berita. Dan satu lagi, KKTT bepergian jauh, harga BBM tinggi naik, butuh solusi tepat, Honda solusinya, dijamin irit besi. Dan juga selamat atau salam kompak selalu buat komunitas dari Game Racing Bojaen Club, kemudian juga buat Den Gibran Dam Truk Bojen. Tarik. Aduh, kosong. Pergantian pemain dari Dahu, Denny nomor punggung 5 keluar, masuk EF nomor punggung 9. Ya, nampaknya kita sudah terhubung langsung untuk menyaksikan kick-off babak kedua. Sebuah laporan pandangan mata turnamen Kumu Bojen Cup 2022. Dan sore hari ini sekali lagi skor 1-1 babak pertama, dan ini merupakan putaran atau babak kedua. Memasuki menit kedua di mana pemain kedua kesebelasan masih meraba-raba untuk bisa meracik meramu strategi dengan jalan yang cukup baik. Kembali lakukan penguasaan, doyok begitu cepat, namun kandas tadi dipotong dengan cepat nampaknya oleh Ali Paso. Justru sliding dari Ali Paso tadi terlambat. Tendangan bebas kirimkan ke sektor kanan, offset sudah menanti. Jelas tadi tipis nampaknya terhadap 13. Sekali lagi Herubae, salah satu sayap bagi Gelada FC yang kita nantikan menghasilkan tendangan bebas bagi Dahu Jabrik. Kali ini dari pertahanan, tepatnya dari back, kembali MH Tamrin. Pemain yang begitu tampil disiplin ini pertahanan, kirimkan ke depan. Duel udara tadi mampu dimenangkan oleh Galada. Berikan kepada Doyok, lakukan penguasaan, lakukan umpan pendek 1-2, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada celah terbuka, ada kesempatan crossing membelah, kirimkan ke sektor kanan. Ada kekosongan, ada cara, namun disayangkan tadi. Meskipun celah terbuka, maksudnya tadi Seraya melakukan tendangan, namun disayangkan posisi dalam terjebak dari offset. Tendangan bebas kembali dihadapi Tamrin MH, kirimkan ke depan, potong bola dengan tenang tadi. Pemain tengah dari Galada, masih Galada, berikan kepada Doyok, lakukan kiringan, upaya dari Doyok, masih Doyok, kita nantikan. Namun kecepatan dari Gasuki juga perlu diperhitungkan tadi, dengan cepat menutup pergerakan dari Doyok, namun menghasilkan sepak pojok tendangan penjuru pertama di babak kedua. Sebuah kesempatan untuk bisa mengirimkan umpan panjang kepada sang striker ataupun sang sayap, dan juga membantu naik pemain bertahan kali ini dari back. Galada mencoba peruntungan untuk bisa merebut bola. Kita lihat satu sontekan diambil oleh dengan cepat tadi oleh Erik Morales, kirimkan kepada Egi, namun tidak ada upaya membelokkan bola dari Egi, terlalu lurus, mampu dibaca nampaknya oleh pertahanan dari Galada, yang juga langsungkan kirimkan kepada Doyok, namun disayangkan bola sudah keluar, jatuh di kaki Rudi. Kali ini
diambil oleh Egi, kirimkan ke depan, tidak ada satupun, maksudnya Erik Morales yang dituju, dipotong dengan cepat oleh Aloy, kirimkan ke depan, kerjasama dengan Mistar, lakukan penguasaan Mistar, melebar ke sisi sebelah kiri, yang dituju pemain nomor punggung 9, dorong ke depan, ada pemutusan serangan yang dilakukan oleh Tamrin Hebat, kirimkan Tamrin, berikan kepada Diki, potong bola dengan cepat Roni Layur, ada Egi, lakukan tekanan, Egi, ya, sebuah upaya yang sangat baik dari Egi tadi, memberikan sedikit kepada wasit untuk menghentikan. Nampaknya fair play diberikan setelah melihat salah satu pemain penting, pemain bertahan Roni dijatuhkan nampaknya, atau memang jatuh tidak sengaja. Fair play diberikan, play on, jatuh di kaki Dasuki Abdul Manap, lakukan tendangan, kirimkan ke depan, berikan kepada Erik, tandas tadi mampu dipotong oleh F, sikat ke gawang, tendangan keras dari Egi, percobaan dilakukan, sebuah rocket ball, namun nampaknya masih off target tadi, belum menusuk, membuat gangguan terhadap penjaga gawang Rohman. Angkat ke depan, kirimkan ke tengah, potong bola dengan satu sentuhan, jatuh di kaki Naya, kerjasama dengan Egi, angkat kaki terlalu tinggi atau sundulan yang dilepaskan terlalu bawah tadi, yang jelas Egi memang lakukan pelanggaran. Jatuh di kaki Doyok, kerjasama dengan Fajar Legian, lakukan tekanan Pajan, umpan jauh ke depan, mudah saja bagi Acan dengan cepat kali ini. Lakukan respon positif, tangkap bola, kirimkan ke depan, Lampung, ada duel Naya, miskomunikasi dengan Rudi, masih Naya, coba rebut, coba paksa, Anda tadi mampu dipertahankan oleh Fajar Legian, kirimkan ke depan, kerjasama dengan Aan, lakukan penguasaan Aan, dorong ke sektor sebelah kiri, mengajak lari, kita lihat pemilik nomor punggung 9, kerjasama, tidak ada bantuan, datang kembali tekan dilakukan oleh Mistar, berikan kepada 16, dipotong dengan cermat tadi nampaknya oleh pertahanan, kirimkan kepada Egi, dorong ke depan, ada Roni Layur, kerjasama, berikan kembali nampaknya tadi kepada Aloy, dorong Aloy, berikan kepada Gelandang, ada Rudi, coba ganggu, cukup baik, untuk 1-2, jatuh di kaki Dasuki, sang penenang, sang penyejuk hati pertahanan, berikan umpan ke depan Dasuki, diambil kali ini oleh anak Galada, menekan dari sisi sebelah kiri, berikan umpan panjang, dipotong kembali oleh Dasuki, ada duel, ada pertarungan, jatuh di kaki Doyok, mainkan bola, lakukan penguasaan, giring ke depan, 1-2, berbahaya, jegalan Dasuki, membuat wasit harus bersikeras tadi, mengeluarkan peringatan 1 terhadap Dasuki. Terlambat pengambilan bola dari Dasuki, justru nyangkut ataupun ngait tadi, membuat pelanggaran jelas, tendangan bebas, keuntungan didapat lagi Galada untuk bisa mendapat gol kedua. Kita lihat Acan Inaun harus siap-siap nampaknya untuk bisa menepis, melakukan reject ripan, melakukan blokade terhadap sepakan, terhadap tendangan. Kali ini sepenuhnya dihadapi oleh 19 pemain pengganti di babak kedua. Sikat sampai bahaya, bisa diblok, datang kembali, maksudnya coba-coba kedua kalinya, namun sentuhan dari sang eksekutor tadi masih melambung di sisi sebelah kiri, belum mampu dikonversi menjadi gol kedua sekali lagi. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi MH Tamrin. Berikan aba-aba MH, angkat dengan kaki kanan, jauh kepada Diki, jatuh di kaki pemain dari Galada, direbut oleh Egi, masih kapten tim Egi, duel terjadi, namun nampaknya tidak bisa Egi tadi. Kali ini diambil dengan cepat oleh Bejot, mainkan oleh Bejot, angkat dengan kaki kiri, berikan lagi ke sisi sebelah kiri, namun kembali kali ini ada Dasuki, berikan kepada Diki, kepada Egi, masih Egi, mainkan bola, lakukan terobosan, jegalan, dilakukan dengan keras tadi nampaknya oleh seorang Aloy, menghentikan pergerakan dari Egi. Nah, sebuah kesempatan didapat melalui tendangan bebas dari setengah lapangan, tepatnya dari sisi sebelah kanan. Bisakah dimaksimalkan kepada Egi yang melirik, mencari-cari celah, cari cara untuk bisa memberikan umpan terukur dengan kaki kanan, mendasar, jatuh atau mudah saja diambil oleh pemain-pemain dari Galada. Kiriman kedua datang bahaya, namun kali ini sudah ditunggu oleh Roni, hampir tadi nyaris tidak terlihat oleh pemain pertahanan, namun masih beruntung menyisakan satu pemain Roni yang mampu melakukan antisipasi, membuang bola, lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh fullback mereka Tamrin MH, coba-coba dengan lemparan terjauh dengan tenaga full, kirimkan ke mulut gawang.
tapi dengan tenang tadi dipotong dengan satu sundulan, kirimkan ke sisi sebelah kanan, jatuh kembali di kaki 9, dorong ke depan, mudah saja nampaknya bagi pemain-pemain dari sekuat. Kali ini Aloy, Egi, dua pemain yang selalu jadi sebuah adangan jelas tadi. Pergantian pemain sih dari Galada, Heru keluar, masuk Agus. Dua bayar, tiga yang lainnya so gangguin. Ya, sebuah pergantian kembali diambil nampaknya, memasukkan Agus, menggantikan posisi dari Heru. Sebuah kesempatan didapat, namun kali ini kita lihat dulu bagi skuad dari Dahun Jabrik Taruman Negara, bisakah dikonversi melalui kaki Egi? Sika datang kembali, namun barisan pertahanan yang begitu rapat rapih menutup, tidak memberikan celah, tidak bisa bola mengalir dengan sendirinya tadi. Kembali aman, tendangan pelanggaran didapat. Roni Layur kirimkan ke depan cepat, maksudnya berikan balasan persingkat tempo menuju daerah pertahanan. Acan dengan cepat tadi langsung turun gunung berebut dan membuang bola, mengakibatkan kembali out ataupun lemparan ke dalam didapat. Masih kita nantikan permainan menarik dari Dahun Jabrik. Kali ini jatuh kembali di kaki Erik, berikan kepada Diki, maksudnya tadi kerjasama dengan Egi. Ada duel, ada pertarungan, ada penguasaan dilakukan oleh anak-anak dari Galada, namun disayangkan diganggu tadi. Lemparan adalah kembali bagi Galada, mainkan bola dari setengah lapangan, dorong ke depan, salah pengertian, diputus dengan cepat nampaknya tadi oleh Derry, kirimkan Derry ke depan, terjatuh seorang Naya. Masih kita lihat anak-anak Galada menekan melalui seorang Mistar, namun kita lihat masih ada kesulitan, kirimkan ke depan, umpan terpanjang, Doyo. Apa yang terjadi dengan pertahanan Dahun Jabrik? Mereka seolah tidak bergerak mati kutu menghadapi penyerang andalan seorang Doyok dengan leluasa, membuat kembali penjaga gawang Acan juga harus memungut bola jalan dari jalan kawannya untuk kedua kalinya, berubah kedudukan sementara menjadi 2-1 untuk Galada. Ya, tidak diduga memang sebuah skema serangan mengakibatkan sekali lagi gol terjadi. Egi harus mampu berpandai memutar, memilih, membangun strategi untuk bisa menambah gol mereka jika ingin tetap lolos. Begitu sebaliknya Galada, cukup satu gol mereka pertahankan agar bisa lolos atau tampil putaran yang cukup berat. Tentu saja kembali menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam. Lakukan penguasaan Egi, lakukan umpan kepada siapa yang akan diberikan kerjasama dengan Erik. Ada Rudi datang membantu, lakukan Rudi gocekan, dorong ke depan, jatuh kembali di sisi sebelah kiri, potong bola dengan cepat. Tadi pemain bertahan seorang Akbar, kerjasama dengan Doyo, salah satu donatur gol, kirimkan ke sisi sebelah kiri, mainkan bola, dipotong atau direbut oleh Vicky, namun disayangkan tadi. Kembali aliran bola sudah meninggalkan area lapangan, lemparan ke dalam bagi Galada. Masih Galada mainkan bola, umpan ke belakang, menyusun siasat. Kali ini lemparan ke dalam masih terjadi, diambil oleh Galada, kirimkan ke depan, potong bola dengan cepat tadi Aloy, dorong kepada pemilik nomor 26 kerjasama dengan Doyo, cungkil, satu sentuhan tanpa terkena offset, lakukan penguasaan, lakukan giringan, tekan ke gawang, satu tendangan kaki kanan namun masih melebar tipis tadi setelah mendapatkan cara dan juga celah dan begitu bebas, namun sekali lagi tendangannya belum memenuhi target. Kita lihat tendangan gawang kembali disampaikan Amri Emma, kirimkan ke depan, jatuh di kepala Rudi, kerjasama dengan Egi, lakukan penguasaan Egi. Tidak mudah nampaknya bagi gelandang dari Dahun Jabrik ini melakukan kontrol, melakukan atau melewati, diambil kembali oleh anak-anak dari skuad Galada. Mainkan bola dari sisi sebelah kanan, tekan melalui sayap, ada duel, ada pertarungan yang cukup ketat, membuat out ataupun lemparan ke dalam bagi Dahun Jabrik, kirimkan kepada Naya, tidak leluasa Naya, diambil oleh pertahanan dari Galada, kirimkan ke tengah, mainkan bola, berikan kepada Doyok, kembalikan 1-2, sedikit demi sedikit, passing menawan.
Sebuah permainan yang sangat menarik, coba diperlihatkan, coba diterapkan, coba diperagakan, terupas bahaya hampir. Namun sayang sudah dalam posisi objek Aan tadi. Bangunan serangan Tiki Taka ala Barcelona sudah mulai dikeluarkan, merupakan menjadi senjata pamungkas nampaknya bagi Galada. Terbukti tadi mampu merepotkan, membuat para pemain dari Dahu kebingungan, angkat ke depan Dahu. Nah ya yang dituju fokus bola Aloy, datang kembali tekanan, kirimkan cepat menusuk kepada Roha, sang penjaga gawang. Dengan cepat pula tadi mengambil bola, langsung tendang, tidak berlama-lama, kirimkan kepada Doyo. Ada perebutan bola dilakukan dengan cepat oleh Dery, kirimkan kepada pemain tengah Diki, umpan kepada Egi, masih Egi, ada Aloy, coba kawal, coba ganggu. Kembali kita lihat, masih belum bisa nampaknya anak-anak dari Dahu. Kembali Egi, dikawal lagi-lagi oleh sang lawan tadi Aloy. Kembali kali ini Egi mencoba menekan sendirian, terlalu memaksa, mudah nampaknya bagi pertahanan kanan. Ambil bola, kirilan serangan coba dibangun oleh pemain-pemain dari Galada. Sedikit santuy, sedikit senang, lakukan penguasaan, gocekan, coba lewati, angkat ke mulut gawang, namun kembali sudah dalam posisi offset sang striker tadi. Nampaknya faktor stamina dari Dahu Jabrik sudah mulai kelihatan. Begitu pula dari Galada, umpan ke tengah, potong bola dengan tenang tadi seorang Doyo, mainkan bola kembali kepada Doyo, kerjasama dengan 17 seorang Bejot, masih Bejot, lakukan umpan maksudnya ke depan, kandas tadi dipotong dengan cepat oleh Erik. Kembali lemparan ke dalam atau tendangan pelanggaran didapat bagi sebuah Dahu Jabrik. Ada Doyo, mainkan bola. Masih Doyo, kita lihat pemain petarung, pemain yang cukup maksimal dalam bekerja. Mainkan bola dari setengah lapangan, kirimkan kepada Aloy, angkat ke depan Aloy, berikan kepada sayap, offset terjadi. Pergantian pemain sih dari Galada FC. Aan keluar, masuk dia. Turun. Berita panggilan kepada saudara Ajum ditunggu oleh temannya di panitia. Sekali lagi Bapak Ajum atau Bung Ajum ditunggu oleh rekannya di meja panitia. Terima kasih Bung Ajum dari Banimbang. Ya, sama-sama. Ya, kembali kita saksikan. Sekali lagi skor masih 2-1, Galada unggul. Setelah sempat tertinggal, mampu menyamakan, mampu membalikan keadaan, tempat membelah, berikan ke sektor kanan, kandas kembali, jatuh di penguasaan anak-anak dari Galada, kirimkan ke depan, terlepas dari perangkat offset. Doyo kembalikan maksudnya, cukup cantik, cukup terukur. Dasuki, kita lihat pemain Gasruk ini, umpan 1-2, masih Doyo, kirimkan ke kanan, terjadi kekosongan, bahaya, lagi-lagi Dasuki merupakan pejuang yang sangat keras, terbukti tadi langsung menutup, membuang bola ke depan, aman kembali tekanan yang dilakukan oleh Galada, masih jatuh di kaki Dahu Jabrik, mainkan bola melebar ke sisi sebelah kanan, umpan panjang jauhnya jatuh di kaki Doyok, mencoba melewati kapten Egi, direbut oleh Egi, masih Egi dorong ke depan, kerjasama dengan Diki, kembalikan ke belakang kepada Dery, kembali kepada maksudnya Egi, diambil dengan cepat tadi oleh 15 orang Fajar Legiat, dorong ke depan, bahaya, hampir sudah menonton, sentuhan terakhir masih melewati sebelah kanan, hampir terjadi gol ketiga. Sekali lagi bagi Galada Sumur, masih aman, dorong ke depan dengan satu sepakan, langsung datangnya diambil oleh Galada, Dasuki, si anak ajaib ini mampu memotong setiap serangan yang dikemas oleh Galada. Kembali kita lihat Galada mulai bergaining, nampaknya mendapat suntikan motivasi, suntikan tenaga, begitu terlihat greget permainan yang dilakukan. Berikan kepada Egi, lakukan penguasaan Egi, melebar ke tengah, kerjasama dengan Diki, lakukan kontrol Diki, dorong bola ke depan, mengajak lari, lakukan perlindungan, dijatuhkan, dipeluk, wasit bagas. Pergantian pemain sih dari Dahu, Dede Baso keluar, masuk Acok. Jualan ala Baso.
Ya, sebuah pergantian kembali memasukkan Kacong. Sama anjing. Kita nantikan kontribusi dari Kacong. Pemain bertahan nampaknya tendangan bebas. Egi kirimkan ke mulut gawang, potong bola dengan satu sentuhan refleks tadi mengakibatkan out ataupun lemparan ke dalam. Kembali akan dilakukan oleh Egi sang kapten, pemain penjelajah kreator nyawa sekaligus terbukti mampu merepotkan, mampu memberikan suplai efektif. Kirimkan Egi kepada Naya. Ada duel, ada pertarungan, ada pertempuran memasuki kotak penalti. Kemelut Egi masih Egi coba bongkar, coba lewati pertahanan, namun nampaknya ada kesulitan, ada pertahanan yang begitu rapi, disiplin pula diterapkan oleh pemain-pemain dari Galada tadi. Terbukti hanya menghasilkan out ataupun lemparan, bahkan mungkin pelanggaran dilakukan oleh Egi. Kita lihat, nampaknya diberikan kepada penjaga gawang, bola musuh melesat mulus tadi, tidak tersentuh. Tendangan gawang didapat bagi Galada, kirimkan ke depan, berikan kepada sang sayap. Ada duel, ada pertarungan, mampu diambil oleh 11. Sliding mumpuni, sliding bersih, sliding efektif, amankan sebuah teror, dorong ke depan, namun kembali harus kandas tadi upaya yang diterapkan atau dilakukan nampaknya oleh pemain dari Dahu, melakukan tekanan balasan. Kali ini lemparan ke dalam, kirimkan kepada Naya, sudah ditunggu oleh pemain dari Galada. Jatuh kembali di lapangan tengah. Gigi lakukan kontrol, lakukan penguasaan, terlambat dibayang-bayangi oleh Doyok. Kirimkan ke sisi sebelah kiri, mencari celah melalui Rudi, lakukan atau mainkan bola Rudi, berikan kepada Naya, lakukan kontrol Naya, maksudnya lewati, tidak mudah. Ada di sana bantuan, datang kembali Aloy, putuskan bola. Pergantian pemain sip dari Galada, kami keluar masuk Madi. Ya, kembali sebuah rotasi diambil oleh Galada FC. Ya, mereka begitu pintar melihat pemain-pemain yang sudah tidak mampu melanjutkan pertandingan. Diberikan jam terbang, diberikan kesempatan Egi, lakukan penguasaan, umpan ke tengah, salah sasaran, diambil oleh Doyok, mengajak lari, dipotong dengan cepat oleh pertahanan. Kontrol dada dilakukan, masih mampu dimenangkan oleh pemain-pemain dari Galada. Mainkan bola dari kaki ke kaki, lakukan kontrol, dorong kembali ke belakang, sedikit tenang, mainkan, cari celah, dorong ke kiri, berikan kepada Doyok, maksudnya umpan cuek, sebuah terobosan, kandas kembali, dipotong oleh Diki, diambil kembali oleh Doyok, mengajak lari, mencari ruang kosong, berikan umpan terobosan, parkir. Kita lihat, masih lagi-lagi Dasuki Abdullah Nabilah, pemain yang selalu nampaknya menjadi palang pintu terakhir, melakukan sebuah penyelamatan ketika memang penyerang haus gol dari Galada tadi melakukan tusukan out ball, kirimkan ke mulut gawang, diputus dengan satu sentuhan, terjadi ke mulut setengah lapangan. Galada berikan tekanan melalui Doyok bin Kadir, menekan dari sisi sebelah kiri, ditempel, diambil dengan mudah oleh Doyok, masih Doyok kita lihat, satu tekanan, umpan ke daerah pertahanan, kandas tadi, disentuh ke depan, dibuang ke depan, jatuh kembali di penguasaan, tidak offset, ada ke mulut, ada Dasuki. Masih kita lihat anak-anak Galada nampaknya tampil dengan cukup Spartan, militan, terus bergerak, menusuk, menghantam sekaligus menyerang habis-habisan, mengeluarkan seluruh kemampuan, seluruh strategi, berikan ke daerah pertahanan, ada gangguan, namun datang Aloy, kirimkan Aloy ke kanan, salah sasaran, belok satu, coba lewati, namun direbut nampaknya oleh Galada. Tidak mudah tadi untuk bisa melewati, harus rela berjatuhan. Kembali Galada, TikTok 1-2, masih mainkan bola, maksudnya sendirian, namun upayanya bisa digagalkan. Egi mencoba balaskan serangan melalui lapangan tengah, lakukan penyelamatan, dorong kepada Egi, nangkuk datangnya. Kali ini serangan balasan ambil oleh Galada, mainkan bola, mainkan tempo, menyusun siasat, menyusun strategi, bola coba dikemas kembali, berikan kepada Doyok, masih Doyok, meminta rekannya untuk siap, ada gerakan, ada ababa tangan, heading kembali kepada Doyok. Kita lihat kali ini terobosan, tidak offset, bahaya. Dasuki luar biasa, penampilan yang satu ini diterapkan oleh Dasuki, luar biasa. Sekali lagi penampilan dari Dasuki
Kembali jatuh di kaki Doyok. Backhill menawan. Umpan terukur. Kembali kepada Doyok. Sudah mulai kelelahan nampaknya. Kembali Dasuki. Dengan cepat tadi. Buang bola ke depan. Kerjasama 10. Ada bayang-bayang dari Galada. Coba dilewati. Namun masih datang membantu rekan. Tidak bisa leluasa, diambil oleh Galada. Mainkan bola, tekan, menusuk, terjadi kekosongan. Masih kembali Dasuki. Terus nampaknya bisa menyelamatkan daerahnya. Kembali kita lihat, masih terjadi pertempuran. Bisa dimenangkan, jatuh kembali di kaki Naya. Salah sasaran, ada Doyok. Ada upaya pengambilan bola dilakukan oleh pemain dari Dahu, namun tidak bisa dengan sempurna diambil. Jatuh, bahaya, sebuah kesalahan pertahanan. Lakukan tekanan, ditendang ke gawang, namun buat penjaga gawang Acan terjatuh tadi nampaknya. Kembali kami sampaikan skor masih tipis untuk keunggulan dari Galada FC Sumur atas Cidahu Jagrik. Umpan Cidahu kirimkan ke depan, terjadi kekosongan lini tengah. Mampu dimenangkan oleh pemain-pemain dari Galada. Lagi-lagi melalui seorang Doyok, diambil oleh Naya. Lakukan penguasaan Rudi, kerjasama ke sisi sebelah kiri. Tandas nampaknya tadi sudah ditunggu oleh Akbar. Kirimkan Akbar ke depan, terlalu terburu-buru. Ada di sana sudah menanti kembali Dasuki. Kirimkan kepada Naya. Jatuh di kaki seorang Doyok. Lakukan kontrol, lakukan penguasaan. Ada dorongan kembali dilakukan oleh Naya kali ini terhadap Doyok. Wasit kembali harus memberikan foul ataupun tendangan bebas. Kesempatan dari setengah lapangan bisakah dihasilkan menjadi peluang atau posisi yang sudah ditunggu oleh sang striker. Kita nantikan. Doyok angkat dengan kaki kiri, kirimkan ke sang sayap. Sudah dikejar tadi nampaknya oleh pertahanan kanan. Terjadi perebutan bola 2 lawan 2. Kita lihat ada aba-aba, ada pelanggaran nampaknya, ataukah memang bola sudah meninggalkan garis lapangan. Kita nantikan. Berikan ke tengah, kerjasama dengan Erik Morales. Kandas tadi mampu dimenangkan oleh Erik, melakukan duel, berikan kepada Egi, disayangkan. Tidak bisa diambil atau direbut oleh Egi. Lemparan ke dalam Aloy, ke belakang, berikan kepada Layur Roni, menyisir ke kanan, mencari ruang bebas. Roni kirimkan pesan, coba ditekan, namun kandas dipotong oleh MH Tamrin. Kerjasama dengan Naya, ada perebutan bola. Kalah cepat oleh Roni, seorang Naya. Masih Roni, umpan pendek. Masih kita lihat cukup leluasa 3 lawan 1. Namun kali ini harus kandas. Diambil oleh MH Emrin, berikan kepada Rudi. Coba giring bola, coba lakukan tekanan. Kerjasama dengan Egi. Egi terlambat, ada Aloy di sana menutup. Kembali Doyok mainkan bola. Aloy meminta, masih Doyok. Lama hampir 12 tahun nampaknya tadi bola berada dalam injakan kaki Doyok. Tidak ada upaya dari pemain dari Jabrik untuk bisa merebut bola. Kembali Aloy, kirimkan ke depan, tidak offset, ada duel. Acan dengan cepat tadi langsung membuang bola hampir 20 meter nampaknya. Acan naik ke depan tadi. Sebuah upaya yang harus rela meninggalkan gawangnya, menghasilkan lemparan ke dalam. Kembali kita lanjutkan. Buang ke depan oleh Dasuki Abdul Manaf. Jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Galada. Sampai dengan kaki kiri. Tendangan memutar namun kandas. Dipotong oleh Acan. Kirimkan ke depan. Berikan kepada Egi, kapten tim. Lakukan penguasaan Egi. Kerjasama dengan Erik Morales. Erik dorong ke depan. Berikan kepada Diki. Ada Roni. Antisipasi maksudnya salah tadi. Namun upaya dari Naya juga masih akan merebut bola. Jatuh kembali di lapangan tengah. Mampu dimenangkan oleh Galada. Berikan kepada Doyok bin Kadir. Masih Doyok mainkan bola. Lakukan kecohan, lakukan tekanan. Dasuki potong bola. Masih kita lihat jatuh di kaki Doyok. Masih Doyok melebar ke kanan, memanfaatkan kekosongan. Ada celah, ada tekanan. Berikan ke depan, putus dengan satu sentuhan. Ada Naya, rebut bola. Kerjasama dengan Erik. Masih Erik. Berikan lagi ke belakang kepada Rudi. Kembali kepada Erik. Berikan kepada Egi ataupun kepada Rudi. Datang kembali dari lini kedua. Ada di sana Erik. Berikan kepada Egi. Umpan cuek kepada Diki. Mainkan bola Diki. Contek atau coba lewati 2 pemain. Masih berjatuhan. Umpan kaki kiri. Terobosan. Skema serangan yang dilakukan oleh Dahu. Ya, nampaknya dianggap tidak terlalu berbahaya tadi.
tidak mampu menusuk dengan sempurna, masih terlalu simpel, jatuh kembali di penguasaan Doyok. Masih Doyok melakukan diskusi, rapat, musyawarah, ramah sekali nampaknya tadi dengan sang rekan. Lakukan penguasaan, masih kita lihat, cari celah, adakah kebocoran, dorong ke depan, TikTok 1-2, kembali ke belakang kepada Doyok, diganggu oleh Naya. Oh, Naya. Oh, bukan pelanggaran tadi nampaknya. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Naya. Masih kita lihat sang pemain petarung Naya. Masih kita lihat coba memaksimalkan seluruh kekuatan, seluruh kemampuan para pemain dari Dahu. Dorong ke depan, terlepas dari jebakan offset, bahaya datangnya. Namun sayang sekali, sontekan tendangan berbau umpan tidak bisa menyelesaikan dengan baik, tadi tertahan, terblok, namun menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi Galada FC. Kita lihat. Ya, kami informasikan untuk pertandingan besok jangan sampai lupa akan tersaji di GOS Putra Mandiri dari Citerep berhadapan dengan DND Family dari Panimbang. Sementara Cempaka Raya dari Cibaliu akan menghadapi Babakan Bungur FC. Itu untuk besok. Ya, sudah memasuki menit-menit krusial sekali lagi babak kedua. Pertandingan masih tetap berlanjut. Kembali sebuah kesempatan bagi Galada melalui servis, melalui bola mati, melalui tendangan pojok, bisakah diselesaikan menjadi peluang gol. Sementara pemain dari Dahu Jabri di bawah Acan memberikan arahan agar siap. Oh, potong bola dengan satu sentuhan, Emara Tamrin kirimkan ke depan. Masih jatuh kembali di penguasaan Galada. Mainkan bola, coba lakukan tekanan, crossing. Kembali mampu diblok, sepak pojok kembali terjadi. Nampaknya bagi Galada. Kita nantikan siapapun yang menang, baik Galada ataupun Cidahu Jabri, mereka menunggu pemenang antara Cempaka Raya yang akan bermain dengan Babakan Bungur. Sejatinya kalau memang Dahu menang atau Babakan Bungur menang, ini akan terjadi derby. Tapi sangat disayangkan Dahu kali ini harus menelan pil pahit. Lagi-lagi kita ada sebuah kesempatan hampir tadi kemelut. Namun nampaknya masih belum bisa dimaksimalkan menjadi peluang gol. Tendangan gawang kembali dilakukan oleh Dahu Jabri. Kirimkan ke tengah, ada Aloy, ada Rudi. Iya, nampaknya wasit Bagas Priambodo meniup peluit panjang mengakhiri babak kedua dengan skor tipis untuk keunggulan dari Galada FC Sumur atas Dahu Jabri Babakan Bungur Cigelis. Demikian yang dapat saya laporkan, dan tidak lupa saya ucapkan selamat sore, selamat beristirahat, mudah-mudahan semuanya diselamatkan sampai tujuan. Besok jangan lupa hadir